langkah kedua dalam rangka memerangi hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Yang kedua, jangan pernah ridho terhadap hawa nafsu. Jangan pernah bela namanya hawa nafsu. Jangan pernah dukung namanya hawa nafsu. Siapapun yang ridho terhadap hawa nafsunya, membela hawa nafsunya, mendukung hawa nafsunya, dia akan jadi budak hawa nafsunya yang akan diseret secara perlahan-lahan ke neraka jahanam. Oleh karenanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita semuanya dalam sebuah hikmahnya. Salah satu hikmahnya beliau mengatakan, aslu kulli ma'siyatin, asal atau pokoknya terjadinya kemaksiatan, lihat ujungnya beliau mengatakan ar-ridha 'anil nafs, ridho terhadap hawa nafsu. Ini hawa nafsu, maksiat, syahwat, ini hawa nafsu. Jadi kalau kita ridho terhadap hawa nafsu, maka siap-siap hawa nafsu akan mengantarkan kepada kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan terjadinya kemaksiatan itu karena kita ridho dengan hawa nafsu kita. Ridho dengan hawa nafsu kita. Selesai kalau sudah ridho dengan hawa nafsu, mesti maksiat, mesti celaka. Siapapun yang lihat, awalnya ridho dengan hawa nafsunya, dia mendukung hawa nafsunya, dia membela hawa nafsunya. Tadi seperti tadi, dia senang, mohon maaf para remaja, senangnya pacaran. Berarti pacaran adalah sesuatu yang disenangi hawa nafsu. Kalau dia langsung, saya tidak ridho, ya Allah keluarkan hamba dari ini ya Allah, jauhkan hamba dari melanggarmu ya Allah, dari pacaran. Kalau enggak ridho dengan hawa nafsu, kan dia akan meminta kepada Allah, akhirnya Allah jauhkan. Tapi kalau dia ridho, sudah tahu itu mengikuti hawa nafsu, dia dukung, dia okekan, dia ikuti, akhirnya apa? Melanjutkan pacaran. Setelah itu apa? Lama-kelamaan menuju perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Asalnya, mulanya adalah dia pro dengan hawa nafsu. Ini yang sangat berbahaya. Jadi sudah, kita sih gampang saja, simpel saja. Sudah namanya hawa nafsu, no, gitu aja. Walaupun Bapak Ibu semuanya, kita manusia lemah. Kita manusia lemah. Sekuat-kuatnya kita memerangi hawa nafsu, yang sangat berat itu, musuh yang sangat berat. Pada akhirnya sebagai manusia, ada kalanya kita kalah. Terplesetlah kita dalam dosa, terpleset dalam kemaksiatan. Iya, tapi tetap jangan ridho terhadap hawa nafsu. Kami ingin gambarkan gini deh. Ada seseorang, dia punya penyakit di jasadnya, di badannya, dan dia sudah tahu bahwa penyakit itu berbahaya, tapi stadiumnya masih stadium 1, belum stadium 4, belum, masih 1 nih, belum, artinya masih kecil, tapi penyakit bahaya. Anggaplah tumor ganas. Oke. Ada tumor ganas kecil di tubuhnya. Dia tahu ini tumor ganas, ini penyakit berbahaya. Berbahaya sekali. Tapi dia ngomong, biarin aja lah, nggak apa-apalah, ntar juga hilang sendirilah. Kira-kira apa yang terjadi? 1-2 bulan ke depan, stadiumnya meningkat 1, 2, 3, seterusnya. Akhirnya tidak tertolong. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti awalnya karena apa? Karena dia pro dengan penyakit tadi itu. Dia setuju membiarkan penyakit tadi itu. Dia ridho dengan penyakit itu tadi. Coba kalau waktu muncul, bahkan belum muncul ini, belum kelihatan, sudah demam. Wah, ada apa nih, tubuh saya kok demam? Ini penyakit. Segeralah cari tahu. Oh, ternyata ada calon, belum jadi, calon tumor. Kira-kira apa yang terjadi? Langsung mencari obat,
cari orang ahli di bidangnya yang bisa ngobati, langsung diobati, sembuh, selamat dia. Persis begitu. Kita juga sama, kalau kita ridho dengan hawa nafsu, pelan-pelan terjerumus ke dalam kemaksiatan, lebih jauh, tidak tertolong lagi. Oleh karenanya para ulama, guru-guru mulia menjelaskan bahwa yang namanya setan atau iblis menggoda kita itu enggak ekstrim sekaligus langsung, enggak. Contoh misalkan, ada ulama, ada orang soleh, ini ibu-ibu solehah. Kemudian setan menggoda begini, hei berzinalah kamu. Hawa nafsu langsung ngajak berzina, enggak begitu. Setan tadi kan suka nunggangi hawa nafsu. Setan tidak akan membisikkan pada hawa nafsumu, wahai wanita soleha, agar engkau berzina. Enggak, langsung akan ditolak. Langsung akan ditolak. Orang soleh diajak untuk berzina, ya enggak mungkin mau. Pasti langsung ditolak. Tapi kalau setan dengan hawa nafsu klop bekerja sama, antara kendaraan dengan supirnya klop ini yang nungganginya, setannya berbisik begini kepada orang yang baik tadi itu, kalau berzina mah jangan, sudahlah kenalan saja, cukup kenalan. Kalau kenalan kan nggak apa-apa, dalam hukum fikih pun nggak haram, sekedar kenalan. Masa sesama muslim, Masya Allah, lihat, sesama muslim nggak boleh saling kenal? Nolak, enggak lah, saya nggak mau kenalan begitu. Cari cara yang lebih lembut lagi. Sudahlah, pandang saja dia. Masa nggak dipandang-pandang acan istilahnya, dipandang saja tidak. Contoh ini wanita soleha, itu ada laki-laki lagi nyari jodoh, contohnya nih, jangan pacaran. Kalau pacaran, enggak, ini wanita soleha, nggak mau. Sudahlah, kalau memandang boleh deh, dalam rangka mencari-cari, mulai matanya dibebaskan memandang Allah. Padahal bagi Nabi sudah ngomong, mata itu sahmun bin sihami iblis, panahnya setan mata itu. Sudah mulai memandang, ada rasa ketertarikan. Ketika ada ketertarikan, ditolak lagi, tapi setan terus menggoda. Enggak apa-apa, sekedar kenalan, kan belum tentu jadi jodohmu. Yang penting kan kamu tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Mulai berkenalan, ngobrolnya awas, diajak ngobrol enggak ngobrol yang biasa aja, nanya kabar. Lama kelamaan karena sudah biasa, dibisiki ngobrol yang aneh-aneh, terus mengarah, akhirnya ujung-ujungnya pacaran. Sudah pacaran, enggak langsung berzinalah kamu kata setan, enggak. Ketika awal pacaran enggak, baik. Bahkan ada orang pacaran malam-malam bangunin tahajud, itu ada ya. Serius. Assalamualaikum, sudah bangun apa belum? Ini waktunya tahajud yuk. Masya Allah, syaitannya membalut pacaran yang haram dengan balutan islami. Ngajak tahajud. Alasannya apa ngajak tahajud? Kata setan dan hawa nafsunya, kan dakwah, ngajak kepada Masya Allah. Gak usah jauh-jauh dakwah mah. Itu ibumu, istri atau ibu adekmu, kanan kirimu, coba bangunkan. Ini keluarganya tidak pernah dibangunkan, orang yang jauh berarti ada sesuatu nih, hawa nafsu nih, ada yang error ini, ajakan hawa nafsu. Sudah begitu tahajudnya 5 menit, chattingannya, WA-an dan seterusnya sejam setengah sampai subuhnya bablas. Mulai begitu. Awalnya chattingan, lama kelamaan ngajak ketemuan. Pinter, ya namanya setan. Setan itu licik. Pinter banget pinternya setan itu. Ketemuannya di mana? Ketemuannya jangan naudzubillah kayak orang-orang di taman berduaan, itu khalwah, itu haram. Masih ada itu. Ketemuannya di mana? Di majlis ta'lim, di majlis ilmu. Biar islami lagi ketemuannya. Akhirnya selama majlis ustadznya ngomong A, dia dengernya B. Kenapa? Otak pikirannya, kapan saya ketemu dengan orang yang ingin saya temui itu. Sudah begitu majelisnya nggak dapat ilmu, nggak dapat apa, niatnya sudah nggak bener, awas hati-hati, rusak tuh setan. Lihat, niatnya udah nggak bener, bukan mau ngaji, bukan mau ketemuan.
Sudah nggak bener, akhirnya apa ujungnya? Ketemuan lama, mulai awalnya malu-malu, sok jaga jarak jauh-jauh, lama-kelamaan ngajak makan dan seterusnya, sampai naudzubillah terjadilah perzinahan. Oleh karenanya gitu, makanya guru-guru mulia, para ulama, para salafus soleh bahkan mengatakan, barang siapa yang diuji meninggalkan adab, maka dia akan meninggalkan sunnah. Barang siapa yang diuji akan meninggalkan sunnah, maka dia akan meninggalkan yang wajib. Saking halus dan lembutnya bisikan setan yang menunggangi hawa nafsu. Ngeri ya Allah. Tapi kalau dari awal saya nggak ridho, tidak selesai. Kenapa? Ini bertentangan dengan syariatnya Allah, bertentangan dengan sunnahnya baginda Nabi. No, tidak selesai. Saya tidak ridho, walaupun saya pengen ini menurut hawa nafsu, tapi menurut Allah jangan, selesai. Tidak ridho dengan hawa nafsu. Kira-kira kalau tidak ridho dengan hawa nafsu, terjadi nggak yang tadi? Nggak akan terjadi. Nggak mungkin terjadi. Tapi kalau ridho dengan hawa nafsu, awalnya yang makruh awalnya, belum sampai derajat haram. Lama kelamaan biasa ninggalkan yang makruh, akhirnya ninggalkan. Lama kelamaan biasa melakukan yang makruh, akhirnya melakukan yang haram. Begitu. Bahkan awalnya setan itu ngajak yang mubah-mubah dulu, yang mubah, yang tidak ada nilai ibadah, nilai pahalanya, terus lanjut ke yang makruh, terus lanjut ke yang haram. Enggak ada, kalau bahasa Sundanya enggak ada ujug-ujug tuh, enggak ada. Maka salafus soleh sekali lagi dari dulu sudah mengingatkan, barang siapa yang dia diuji meninggalkan adab, tata kerama, akhlak, maka siap-siap dia akan meninggalkan sunnah. Kalau sudah terbiasa meninggalkan sunnah, siap-siap dia akan biasa meninggalkan yang wajib. Kalau kita balik, barang siapa yang sering ngikuti hawa nafsunya, melakukan hal-hal yang mubah, lama kelamaan dia akan melakukan yang makruh. Kalau sudah biasa melakukan yang makruh, lama kelamaan dia akan masuk pada wilayah yang haram.